Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Bu wabarakatuh, Mina. Bu Mina. Apa kabarnya nih semua, Bu Maya dan Bu Isna? Sehat kan? Alhamdulillah. Baik Sehat, Bu nih, Mina. Alhamdulillah. Ya, pada pagi hari ini, insya Allah kita akan mengadakan praktik coaching. Saya yang akan menjadi pengamat, yaitu Nasriah Mina dari SMA Negeri 1 Sigli. Kemudian lagi akan melakukan pra-coaching dengan Ibu Maya Irmalia yang artinya akan bertindak sebagai coach. Bu Maya dari SMK Ulumul Quran PD. Kemudian ada juga Bu Isna Yuliansari dari SMK Bate yang bertindak sebagai coaching. Baik, sebelum kegiatan coaching ini kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Maya berkenaan dengan kompetensi sebagai coach. Pada pertemuan kali ini, nanti akan ada beberapa rubrik yang akan saya kembangkan. Yang pertama yang akan saya amati adalah alur Tirta pada kegiatan coaching, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Begitu ya Bu Maya ya. Siap, Bu Mina. Kemudian, yang kedua adalah kompetensi yang akan digunakan oleh Bu Maya sendiri selaku coach. Nah, Baik. kalau boleh tahu nih, pada praktek coaching nanti, Maya akan mengembangkan kompetensi di bidang apa ini, Bu Maya? Baik, Bu Mina. Terima kasih. Jadi, pada praktek coaching kali ini, kompetensi yang ingin sekali saya kembangkan adalah kompetensi yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengar aktif dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu Mina. Iya. Oke, ya. Nah, dari ketiga kompetensi yang Bu Maya sampaikan, yang mana nih yang ingin diobservasi yang khususnya dari ketiga barusan? Dari ketiga kompetensi yang sudah saya sebutkan tadi, saya ingin Hmm? sekali observasinya itu berfokus pada kehadiran penuh, Bu Mina, agar nantinya saya itu bisa lebih fokus mendengarkan permasalahan yang akan disampaikan oleh coach nanti, Bu Mina. Oke, oke, oke. Boleh, boleh. Jadi, kalau memang Bu Maya ingin pada kehadiran penuh, itu Mm-mm. apa indikatornya yang memang harus Bu Maya tampilkan pada saat kehadiran penuh tersebut? Kemudian, indikator pencapaiannya itu seperti apa yang Bu Maya inginkan pada saat praktik coaching sebentar lagi? Nantinya itu saya akan mencoba menghadirkan, pada saat kehadiran penuh itu menghadirkan perasaan, pikiran, juga ekspresi wajah saya itu dengan penuh keseriusan kepada koci, agar koci nantinya dapat menyampaikan semua permasalahannya dengan penuh keyakinan. Oke, oke. Luar Begitu. biasa. Bagus, bagus itu Bu Maya. Iya. Berarti nanti Bu Maya menginginkan Bu Isna tuh Mhm. selaku kopi ya bisa menyampaikan semua permasalahannya Bu Isna serta dapat memunculkan ide-ide baru dari Bu Isna selaku koci. Begitu ya Bu Maya ya? Iya, Bu Mina. Intinya Bu Mina dari Oke. kehadiran penuh yang saya hadirkan di depan koci, nantinya Hmm. akan membuat koci ini menemukan sendiri solusi dari permasalahannya itu. Dan kemudian diharapkan juga nanti dengan kehadiran penuh saya ini bisa membawa Bu Isna sebagai koci untuk bisa memunculkan ide-ide barunya gitu, Bu Mina. Oke, ya, ya, bagus. Oke, selanjutnya untuk waktunya berarti sudah lengkap itu Bu Maya mau melaksanakan coaching dengan Bu Isna. Untuk waktunya saya serahkan pada Bu Maya dan Bu Isna untuk melakukan praktek coaching. Iya, Bu. Silakan. Baik, baik Bu Mina. Terima kasih Bu Mina. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam Bu Isna. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik Ibu. Tapi nggak tahu nih Hmm. Bu Maya, kabar saya baik sebenarnya. Tapi sepertinya ada hal yang sedang menjadi beban pikiran saya Bu. Oh, jadi gitu. Jadi ini nih alasannya Ibu tadi minta ketemuan dengan saya melalui WA.
Iya nih Bu Maya, saya lagi gelisah dan kecewa karena ada salah seorang guru di sekolah yang sudah saya supervisi tidak memberikan respon yang baik ketika saya memberikan umpan balik. Saya mau ngobrol nih sama Bu Maya, boleh tidak kira-kira? Boleh dong, masa iya nggak boleh? Ya udah silahkan, silahkan Bu Isna. Tapi Bu Isna, mudah-mudahan nanti bebannya Bu Isna bisa berkurang ya. Sebelumnya saya mau tanya nih sama Bu Isna, apa sebenarnya yang ingin Bu Isna dapatkan dari pembicaraan kita ini nantinya? Boleh saya tahu? Ehm, ya Bu, saya ingin mendengar ataupun Mm-mm, mendapatkan solusi mm-mm. bagaimana nih caranya supaya guru tersebut bisa memberikan respon yang positif dari umpan balik yang saya berikan. Oh, jadi Bu Isna ingin mendapatkan solusi tentang guru Bu Isna yang udah Bu Isna supervisi, namun tidak memberikan respon yang positif atau respon yang baik saat Bu Isna berikan umpan balik, begitu? Iya Bu Maya, saya mau guru tersebut mau mendengarkan apa yang umpan balik yang saya berikan Bu Maya. Seperti Oke, itu. baik-baik Bu Isna. Nah, Bu Isna bisa nggak nih mendeskripsikan lebih jauh respon bagaimana yang saat ini diberikan oleh guru tersebut? Gini loh Bu Maya, jadi setelah saya melakukan supervisi, saya akan memberikan umpan balik nih kepada guru tersebut. Heeh. Tapi kok guru tersebut seperti kurang senang gitu sama saya Bu. Dan malah tidak mau menggubris setiap umpan balik yang saya berikan. Padahal umpan balik itu kan bisa menjadi sebuah perbaikan ke depannya dalam proses PBM. Bukan seperti itu Oh, Bu. iya, iya, iya. Jadi menurut Bu Isna, tadi bahwa guru tersebut tidak memberikan respon yang positif pada saat Bu Isna memberikan umpan balik mengenai proses pembelajarannya gitu, Bu Isna ya, yang Bu Isna supervisi ya. Iya Bu. Oke, nah Iya. menurut Bu Isna, respon yang baik dan positif itu seperti apa Bu Isna? Hmm. Menurut saya nih Bu, respon yang baik dan positif itu adalah di Mm-mm. saat guru tersebut mau menerima setiap umpan balik dengan cara melakukan tindak lanjut dari hasil umpan balik tersebut. Bukan malah marah atau memusuhi saya sebagai supervisor dan memberi umpan balik. Kayaknya kalau ketemu ibu itu Bu, kayak Mm-mm. kesannya gimana gitu. Bawaannya nggak tenang perasaan saya Bu. Kayak ada sesuatu yang beliau tidak suka gitu Bu. Oh gitu. Gimana nih Bu Maya? Jadi itu yang membuat Ibu menyimpulkan bahwa beliau tidak memberikan respon yang positif, Bu Isna ya, karena beliau tidak menegur ataupun tidak memberikan respon yang baik gitu, Bu Isna ya. Iya Bu. Baiklah. Nah, kalau Bu Isna lihat dari keadaan sekarang nih, respon yang diberikan oleh guru tersebut berada di level berapa nih? Kalau kita bilang 1 sampai 10, 10 itu merupakan level paling sempurna. Nah, menurut Bu Isna level berapa nih keadaannya sekarang, Bu Isna? Mungkin Bu, saya bisa mengatakan Mm-mm. berada di level 4 Bu. Kenapa? Karena memang ketika saya melihat raut wajah ibu tersebut, memang kayak tidak senang seperti itu dengan saya Bu. Padahal saya kan Oke. ingin memberikan hal yang positif Ibu. Oke, oke. Berarti di level 4 ya, Bu Isna ya, ketika Bu Iya, Isna iya. pantau keadaan sekarang ya. Memangnya yang Bu Isna inginkan, respon yang diberikan oleh guru yang Bu Isna supervisi tersebut itu, Bu Isna maunya di level berapa nih, Bu? Hmm, saya mau paling tidak ada di level 7 lah, Bu. Itu sudah cukup baik. Jangan muluk-muluk dulu mengharapkan di level 10 karena kan kalau memang supervisi itu bukan hal yang gampang, Bu ya. Jadi saya Oke. butuh step by step ada tahapannya dari Hmm. level 7 naik ke level 7 dari level 4 naik ke level 7 dan nanti bisa jadi dari level 7 meningkat lagi seperti itu, Oke, Bu. berarti yang Bu Isna inginkan sekarang maunya berada di level 7. Baik, untuk saat ini nih Bu Isna, apa yang bisa Bu Isna lakukan supaya Bu Isna bisa sampai di angka tersebut, di angka 7 yang tadi Bu Isna sebutkan? Apa ya, Bu? Mm-mm. Coba Bu Isna pikirkan. Eh,
saat ini saya sedang berpikir untuk bisa ngobrol face to face dengan guru tersebut. Apa bisa, Ibu? Jadi menurut Bu Isna ingin mengobrol face to face dalam artian empat mata gitu Bu Isna ya. Nah, Iya, Bu. oke, baik Bu Isna. Dari pengamatan Bu Isna nih, guru tersebut senangnya diperlakukan bagaimana Bu Isna supaya pas ngobrol nanti itu beliau bisa rileks, bisa menerima dengan baik umpan balik dari Bu Isna. Bagaimana nih caranya Bu Isna memperlakukan guru tersebut? Kalau menurut pengamatan saya nih, Bu, Mm-mm. sepertinya harus ada ruang untuk ngobrol dari hati ke hati, Bu. Nah, itu dia. Seperti orang bilang-bilang, dari heart Mm-mm. ke heart, Bu. Oke, Dan oke. membutuhkan waktu khusus seperti di luar jam kerja untuk bisa membuat guru tersebut menjadi lebih rileks dan tenang sehingga bisa menerima dengan baik umpan balik yang saya berikan. Nah, bagaimana tuh, Bu? Nah, berarti Bu Isna mengatakan ingin mengobrol heart to heart, and then waktunya itu di luar jam kerja supaya lebih rileks dan nyaman, Bu Isna ya. Iya, Bu. Oke. Sepertinya lebih seperti Mhm. itulah, Bu. Oke, oke. Baik, sekarang apa rencana Bu Isna untuk bisa sampai di tujuan tersebut? Untuk bisa mencapai tujuan tersebut, apa yang ingin Bu Isna lakukan? Hmm, Kalau saya bertemu langsung, beliau terlalu sibuk, Bu. Jadi saya Oh, berencana menghubungi guru tersebut untuk menanyakan waktu luangnya supaya bisa bertemu dan mengobrol dari hati ke hati. oke. Jadi karena tadi waktu ngajarnya udah padat sekali, jadi nggak mungkin ketemu langsung, maka Bu Isna berencana untuk menghubungi via telepon mungkin ya? Iya, Bu. Oke, wah bagus sekali tuh Bu Isna. Dalam bayangan Bu Isna, kapan Bu Isna akan menghubungi guru tersebut? Seperti yang saya bilang tadi, kalau dari Senin sampai Sabtu kan beliau ada jam ngajar nih di sekolah, Ya, Bu. heeh, Padat kan? heeh, heeh. Mungkin saya coba hubungi beliau itu di hari Minggu saja nanti, Bu. Oke, karena di hari Minggu beliau nggak ngajar ya Bu Isna ya? Iya, Hmm, otomatis pasti ada waktu ya. iya, mudah-mudahan beliau nanti angkat ya pas Ibu menghubungi beliau memberikan konfirmasi Iya, langsung Bu Isna ya. Mantap, iya, mantap. iya. Oke Bu Isna, terus selanjutnya nih Bu Isna, siapa yang bisa Bu Isna ajak di sekolah Bu Isna untuk menjadi partner yang seenggaknya itu beliau itu bisa mengingatkan Bu Isna supaya Bu Isna tetap komit pada rencana aksi yang sudah Bu Isna rencanakan barusan. Siapa tahu nih Bu Isna kadang kelupaan atau terlalu sibuk juga dengan tugasnya. Jadi ada orang nih yang mengingatkan nanti, Bu Isna ayo dong dihubungi guru tersebut gitu. Ada nggak Bu Isna? Betul sih, Bu ya. Karena kan Mm-mm. saya orangnya suka lupa sih. Hmm, Oke, oke. Siapa ya? Mm-mm. Eh, oh, saya sepertinya akan mengajak Bu Mona menjadi partner saya. Mhm. Berhubung beliau kan masih single nih, Bu. Jadi kayaknya Mm-mm. beliau nggak terlalu banyak kegiatan di hari Minggu. Apalagi beliau itu wakakurikulum di sekolah kami. Dan tentu beliau paham betul nih keadaan saya sekarang. Wah, ide cemerlang tuh Bu Isna. Beliau masih single, terus beliau wakil kurikulum. Cocok tuh Bu Isna. Jadi beliau mungkin bisa paham nanti dengan keadaan Bu Isna ya. Jadi, Iya, Bu. oke, baik Bu Isna. Nah, Bu Isna, kita ini kan sudah menjadikan Bu Mona sebagai partner karena beliau adalah wakil kurikulum yang Ibu anggap mampu memahami keadaan Ibu sekarang. Ya begitu Bu Isna? Bu. Oke. Nah, jadi Bu Isna, sekarang ini kita sudah berada di akhir pembicaraan kita. Tadi Bu Isna sudah mengungkapkan ada guru yang tidak memberikan respon yang positif, dan Bu Isna juga tadi sudah mengungkapkan beberapa hal yang akan Bu Isna lakukan. Nah, apa nih yang Bu Isna dapatkan dari sesi pembicaraan kita, sharing kita hari ini nih Bu Isna? Hmm, Sedikit bisa menarik nafas dengan lega sih, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, saat ini saya merasa lebih tenang dan nyaman Iya, karena akhirnya saya bisa mematapkan hati nih, Bu, untuk menjalankan rencana yang sempat terfikir oleh saya sebelumnya. iya. Ini semua berkat Bu Maya loh, Bu, yang sudah mau mendengar isi hati saya. Wah, saya sangat senang mendengarnya nih, Bu Isna kembali bersemangat, kembali optimis dengan apa yang akan Bu Isna pernah pikirkan untuk lakukan dan sekarang menjadi benar-benar ingin Bu Isna lakukan. Itu saya jadi senang nih mendengarnya. Apalagi sekarang muka Bu Isna Iya, udah lebih Bu. cerah nih, Bu Isna. Oke, sama-sama Terlihat, Bu Bu ya. Isna. Iya, terlihat jelas nih.
Oh ya Bu Isna, Bu Isna kan akan menjalankan aksi Bu Isna nanti, yaitu menghubungi guru tersebut. Boleh nggak nanti saya minta Bu Isna untuk ketemuan lagi? Karena saya pengen tahu nih, kelanjutan ceritanya seperti apa. Gimana Bu Isna? Bisa nggak? Wah, tentu boleh lah, Bu. Masa nggak boleh? Ibu sudah mau mendengarkan curhatan saya, Iya. membantu saya menemukan solusi. Pastilah saya akan menghubungi Bu Maya. Wah, Terima kasih senang. banyak loh Bu Maya nih. Sama-sama Saya Bu ya Isna. Allah. Saya senang sekali bertemu dengan Bu Isna hari ini. Iya Bu. Baik Oke Bu lah Bu. Isna. Terima kasih lah Bu buat hari ini Bu ya. Saya mohon Sama-sama. izin karena Baik-baik Bu kebetulan Isna. saya ada jam ngajar juga di sekolah. Oh Jadi iya saya iya. permisi. Nah, saya permisi Bu ya. Baik Bu Isna, Nah, hati-hati di jalan Bu Isna. iya Bu. Oke. Sampai jumpa lagi Bu. Sampai Assalamualaikum. jumpa. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa. Masya Allah, mantap sekali. Praktek coachingnya Bu Maya dan Bu Isna yang sedang berlangsung tadi dan telah saya amati. Luar biasa. Mantap pokoknya Bu Maya selaku coach dan Bu Isna selaku coaching. Terima Iya, kasih Bu dari Mina. hasil Bu Iya Maya. Bu. Dari hasil amatan saya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Maya, pastinya selaku coach, ya. Namun sebelumnya tadi saya juga sempat mencatat ataupun mengevaluasi perjalanan coaching tadi. Secara garis besar, pada saat praktek coaching itu alur ceritanya sudah nampak semuanya, luar biasa. Mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian melakukan rencana aksi, hingga kepada tanggung jawab, semuanya sudah saya centang dan sudah terisi sesuai dengan alurnya. Luar biasa. Ya, tadi di awal Bu Maya sudah mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi pada kehadiran penuh gitu. Ya kan Bu Maya? Iya Dan benar sudah Bu Mina. terlihat tadi. Dan di sini saya juga sudah mencatat bahwa Bu Maya memang benar-benar sudah menunjukkan ekspresinya, totalitasnya luar biasa. Dalam presentnya, kehadiran penuh itu menyimak dari setiap permasalahan yang disampaikan oleh Bu Isna selaku coaching. Sehingga di akhir percakapan, itu Bu Isna luar biasa, langsung menemukan solusi sendiri. Sehingga nampak jelas bisa memunculkan potensi yang ada pada Bu Isna selaku coaching. Ya, saya luar biasa nih memberikan apresiasi kepada Bu Maya dan Bu Isna dalam melakukan praktik Alhamdulillah ya Bu. coaching barusan. Ini Bu Maya yang ingin saya tanyakan kepada Bu Maya selaku coach, Mm-mm. indikator apa nih nampak dari kompetensi yang telah Bu Maya kembangkan tadi? Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Mina yang telah menjadi pengamat pada saat praktek percakapan kami. Jadi berkaitan dengan indikator yang tampak dari kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi itu adalah pastinya kehadiran penuh ya Bu Isna, seperti tadi sudah saya sebutkan. Nah, di dalam proses tadi melakukan coaching yang tadi itu, saya sudah mampu menghadirkan pikiran dan perasaan saya secara penuh sehingga saya mampu mengarahkan Bu Isna selaku coach untuk menemukan sendiri nih solusinya dari permasalahan beliau. Dan Bu Isna juga sudah bisa memunculkan ide-ide baru dalam menangani guru yang tidak memberikan respon positif maupun respon yang baik terhadap umpan balik yang diberikan oleh Bu Isna sebagai supervisornya gitu Bu Mina. Oke, oke, oke. Berarti Bu Maya telah melakukan praktek coaching dengan Bu Isna, itu Bu Maya sudah merasakan bagaimana menjadi coach barusan. Dan tadi juga Bu Maya selaku coach juga sudah mengembangkan potensinya dalam kehadiran penuh. Oke, untuk coaching ke depannya, apa kompetensi yang Bu Maya ingin kembangkan nih berdasarkan pengalaman Bu Maya pada coaching kali ini yang barusan tadi telah dilaksanakan? Baik Bu Mina. Barusan saya memang sudah melakukan praktek coaching dan memang luar biasa pelajaran yang saya dapatkan. Nah, untuk kedepannya, saat melakukan praktek coaching, saya itu ingin sekali mengembangkan kompetensi pada pertanyaan berbobot. Kenapa? Karena dari pertanyaan berbobot ini nantinya akan mampu memancing coach untuk mengembangkan potensinya dalam memunculkan ide-ide yang baru sehingga coach ini pun pada ujungnya nanti bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Solusinya itu bisa ditemukan sendiri oleh si coach dari pertanyaan yang berbobot tersebut, Mina. Oke, oke. Iya, berarti
Bu Maya telah melakukan praktek coaching dengan Bu Isna, sudah sudah menjalankan dengan baik. Kemudian lagi Bu Maya ingin melaksanakannya ke depan itu pada kompetensi di pertanyaan berbobot, begitu ya Bu Maya ya. Baik, boleh langsung bisa nanti dikembangkan lagi, dan pastinya insya Allah nanti dari kompetensi coaching yang memang kita pahami bersama bisa terlaksana dan terrealisasi dengan sempurna begitu. Baik, Bu Ya, Mina. oke, alhamdulillah Bu Maya dan Bu Isna, akhirnya kita telah sampai di penghujung waktu. Terima kasih telah melakukan praktek coaching yang luar biasa hari ini. Semoga kedepannya kompetensi yang dapat dilakukan dalam percakapan coaching tadi itu bisa dapat lebih berkembang sesuai dengan keinginan kita. Baik, Bu Mina. Amin, amin. Terima kasih banyak Bu Mina. Terima kasih, Bu Terima Mina. kasih juga buat Bu Maya. Ya, Sama-sama. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, salam bahagia untuk teman-teman CGP, Bu Nasriah Mina dan Bu Isna. Apa kabarnya nih pagi hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Baik. Nah, hari ini kita akan mengadakan praktek coaching. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Di sini saya berperan sebagai pengamat, yaitu saya sendiri, Maya Irmalia, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri Ulumul Quran Sigli. Kemudian nantinya akan ada Bu Isna Yulinansari, CGP angkatan 7 juga, dari SMK Negeri Bate yang akan berperan sebagai coach, dan tentunya Ibu Nasriah Mina dari SMA Negeri 1 Sigli yang akan berperan sebagai coaching. Nah, teman-teman, Bu Isna dan Bu Mina, sebelum kegiatan coaching ini kita mulai, akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Isna berkenaan dengan kompetensi beliau sebagai seorang coach. Nah, pada pertemuan kali ini, nanti akan ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya kembangkan. Nah, dalam hal ini, rubrik yang pertama itu adalah yang akan saya amati berkenaan dengan alur tirta ya, teman-teman ya. Jadi, pada kegiatan coaching hari ini, nanti di checklist saya itu akan ada yang pertama tujuan, kemudian di checklist kedua saya ada yang identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Nah, itu akan menjadi amatan saya selama observasi ini berlangsung, praktek coaching ini ya, ibu-ibu ya. Nah, yang kedua itu mengenai kompetensi yang akan digunakan oleh Bu Isna pada sesi kali ini. Nah, Bu Isna, kalau boleh saya tahu, pada kesempatan praktek coaching ini yang akan menjadi coachingnya Bu Isna, kompetensi apa nih yang akan Bu Isna kembangkan? Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bu Maya yang sudah sudi kiranya menjadi pengamat kami hari ini pada praktek coaching saya di antara Bu Mina dan saya sendiri sebagai coach. Nah, di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, kemampuan mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, luar biasa Bu Isna. Jadi ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berkaitan dengan praktek coaching kali ini Bu Isna ya. Nah, dari ketiga kompetensi yang sudah Bu Isna sebutkan barusan, ada kehadiran penuh, kemampuan mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mana nih Bu Isna yang secara spesifik ingin diobservasi? Baik Ibu, dari ketiga kompetensi tersebut, saya ingin lebih fokus observasinya itu pada kemampuan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi pada pertanyaan yang berbobot ya, saya catat nih Bu ya. Oke. Nah, indikator dari mengajukan pertanyaan berbobot ini, kira-kira ketercapaiannya itu seperti apa nantinya yang Bu Isna inginkan?
Intinya, dari mengajukan pertanyaan yang berbobot sebagai coach, nantinya saya bisa mengarahkan coach saya, yakni Bu Mina, untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Dan kemudian Bu Mina sendiri nanti bisa memunculkan ide-ide baru dalam penyelesaian permasalahannya tersebut. Oke, baik. Jadi itu indikator pencapaiannya nantinya Bu Isna ya. Nah, Iya, Bu. oke, Bu Isna ingin nanti bahwa Bu Mina sebagai coach bisa menyelesaikan permasalahan serta memunculkan ide-ide baru gitu ya, Bu Isna ya. Iya, benar sekali, Bu Maya. Oke, baik. Bu Isna dan Bu Mina siap-siap karena selanjutnya untuk waktunya saya serahkan kepada Bu Isna dan Bu Mina untuk melakukan praktek coaching. Silakan. Baik, terima kasih, Bu. Assalamualaikum Bu Isna. Waalaikumsalam, Bu Mina. Ya, makasih banyak Bu Isna ya sudah memberikan waktu kepada saya. Janji yang 2 hari yang lalu Ibu menyuruh dan saya ingin berjumpa dengan Bu Isna karena ada hal yang ingin mau saya sampaikan pada Bu Isna. Alhamdulillah hari ini Bu Isna mau merespon dan bisa langsung suruh saya ke sekolah Bu Isna. Terima kasih banyak Bu Isna sebelumnya ya. Ya, Bu, sama-sama. Oke, baik. Kita langsung ke ruangan saya aja ya, Bu, supaya kita ngobrolnya lebih pas gitu. Boleh, boleh Bu Isna. Oke, ayo. Ya, silakan duduk, Ibu. Ya, makasih banyak Bu Isna. Ya, apa kabar nih, Bu Mina nih? Udah lama kali kita nggak jumpa nih. Alhamdulillah sehat Bu Isna. Eh, cuman saya ada sedikit seperti ada punya beban ya dengan siswa saya yang Ah, saya ajarin gitu, berkaitan pastinya dengan mapel yang saya ampuh yaitu bahasa Arab gitu Bu Isna. Makanya saya alhamdulillah ke sini memang untuk menyampaikan sesuatu hal. Semoga nanti ada solusi terbaik yang memang bisa saya apa ya saya laksanakan, mungkin bisa saya lakukan sehingga nanti mungkin siswanya bisa dapat perubahan yang memang ya pokoknya intinya saya saat ini memang sedang galau berat nih Bu. Jadi nggak tahu saya mau oh ngomong ya. apa dulu. Makanya saya langsung terus ke tempat Bu Isna karena emang udah janji Bu Isna alhamdulillah hari ini bisa ada waktu. Makanya saya langsung ke sini. Inilah yang ingin mau saya sampaikan kepada Bu Isna begitu. Oh Yang iya jelas ya, saya Bu. intinya ini memang nggak enak perasaan saya karena memang udah beberapa bulan ini pastinya pas 2-3 minggu yang lalu lah di materi yang memang sedang saya ajarkan gitu Bu Isna. Oh, berarti itulah alasan Bu Mina ingin berjumpa dengan saya ya, Bu Mina ya. Iya Ah, betul Bu Isna. Saya mau kepingin terus jumpa cuma karena Bu Isna kemarin katanya lagi sibuk, full agenda ya, maklum lah waka kesiswaan ya iya. saya maklumi. Tapi alhamdulillah Ya, hari ini mohon Bu maaf. Isna punya waktu, Ya, makanya mohon saya maaf sekali Bu ya, kemarin kita nggak bisa berjumpa ya. Oke, ya, hari ini waktu saya tuh khusus buat Ibu Mina. ya Oke, baik pasti Ibu banyak Mina. Bu Isna. Iya, oke. Baik Bu Mina, kalau boleh saya tahu nih Bu, bisa nggak Bu Mina menceritakan lebih mendetil lagi apa permasalahan dari Bu Mina? Gini loh Bu Isna, memang kalau saya bilang, saya kadang-kadang merasa beban sebagai guru bahasa Arab ya, karena kan bahasa Arab itu bahasa asing ya. Tapi anak-anak satu sisi memang merasa senang dengan bahasa Arab katanya, karena kan belajar bahasa Al-Quran. Tapi karena mungkin saya mengajarnya kelas 10 ya, kelas apa ya, kelas Mm-mm. baru gitu, untuk jenjang pertama di SMA. Jadi saya menemukan itu dalam beberapa minggu ini kan baru semester 1. Jadi begitu Iya, saya iya benar. lihat eh, eh, mereka itu ternyata nggak bisa menulis bahasa Arab, Bu Isna. Jadi saya merasa kayaknya kok, aduh, apa ya, ada rasa sedih gitu, rasa kecewa juga. Kemudian lagi, ya pokoknya Mm. merasa kok kayaknya anak tingkat SMA belum bisa menulis ya bahasa Arab. Jadi saya benar-benar merasa, aduh gimana nih, saya punya beban nih sebagai guru bahasa Arab. Bisa nggak kira-kira saya ajarkan mereka ketika sudah mengucapkan mufradat dengan benar, mereka ucapkan tuh dengan benar, Bu Isna. Karena mendengar tuh kan enak ya, ketika saya Oh iya, ucapkan, iya. mereka bilang. Begitu saya suruh tulis, itu bentuk hurufnya tuh nggak beraturan, Bu Isna. Jadi huruf dalnya itu udah seperti huruf ra. Jadi intinya kan pelajaran bahasa Arab dia memang nggak boleh ya hurufnya itu asal-asalan. Karena kan beda tulisan, nanti akan beda bacaan. Pastinya Mm-mm. beda arti nanti, larinya ke sana, Bu Isna. Hanya saya, aduh, kayak miris gitu. Saya merasa, aduh, apa saya nggak ini ya, nggak
sempurna gitu mengajarkan anak-anak. Padahal memang mereka baru masuk, kebanyakan sih dari SMP mereka Bu Isna. Mungkin di situ ya kendalanya. Makanya saya kepingin minta nih solusi dari Bu Isna. Kira-kira bagaimana nanti semoga dapat lah ya apa Ya. penyelesaiannya. Oke, baik Bu Mina. Berarti Bu Mina tadi menjelaskan bahwasanya permasalahan Bu Mina itu terkait banyaknya siswa yang tidak bisa menulis dalam bahasa Arab. Betul seperti itu Bu Mina? Iya, tepat Bu Isna. Benar sekali. Padahal mereka itu sudah menguasai mufradat atau kosakata dalam bahasa Arab. Iya, benar-benar. Oke, baik. Sebelumnya nih, Bu Mina, saya ingin bertanya dulu, apa nih yang nantinya ingin Bu Mina dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Ya, pastinya kan saya ingin sekali mendengarkan ataupun mendapatkan solusi lah yang terbaik bagaimana agar murid yang saya ajarkan itu benar-benar bisa menguasai tulisan begitu karena mufradat mereka sudah bagus. Jadi ketika mereka menulis itu tidak ada lagi kendala gitu, Bu Isna. Baik, seperti itu ya. Berarti Bu Mina Mm, menginginkan solusi supaya murid Bu Mina itu bisa menulis dalam bahasa Arab dan tidak terkendala lagi ya, Bu Mina, seperti itu ya. betul, betul sekali Bu Isna. Uh, Ya. Baik, mudah-mudahan nanti Bu Mina bisa mendapatkan solusinya sehingga bebannya Bu Mina bisa berkurang ya. Oke, amin, amin itu yang saya harapkan ya Bu Isna. Karena saya kepingin juga anak-anak Iya. kan bisa berubah dari dia menguasai bahasa Arab, kemudian bisa menulis begitu kan. Jadi ada sebuah kebanggaan lah saya sebagai guru bahasa Arab gitu ketika mereka bisa menguasai mufradat, kemudian lagi tulisannya juga bagus nanti bisa dibaca oleh teman-teman yang lain. Itu target saya. Mudah-mudahan ya Bu ya, target Ibu Semoga, tercapai ya. semoga. Sehingga anak-anak itu mudah menulis bahasa Arab dan betul-betul menguasai pelajaran bahasa Arab tersebut. Betul. Baik Bu Mina. Nah, kalau boleh saya tahu nih, apa sih penyebab sehingga murid Bu Mina itu tidak mampu menulis dalam bahasa Arab? Apa ya Bu Isna? eh Memang saya udah melihat mereka di awal, karena kan mereka kelas 10 nih. Pada saat minggu pertama memang saya tanyakan ke mereka eh, tamatan dari SMP gitu, ada yang tamatan dari MTS. Karena kan kalau di MTS itu bahasa Arab pasti ada diajarkan gitu kan. Tapi kalau di SMP Hmm. karena di sekolah umum, jadi mereka itu memang nggak belajar bahasa Arab gitu. Tapi mereka suka tuh lintas minatnya yang dipilih adalah bahasa Arab gitu. Makanya saya salut juga satu sisi mereka mau milih bahasa Arab kan kan saya pelajarannya lintas minat gitu kan. Jadi ketika saya Mm-mm. tanyakan yang lulusan dari SMP, sebagian memang yang memang mereka itu ada belajar di apa ya, tren atau ma'had gitu. Artinya memang Mm-mm. dari pengajian tempat pengajian di kampung masing-masing itu nampak ada tulisan yang bagus meskipun mereka lulusannya dari SMP. Nah, ini yang saya lihat yang benar-benar merasa kayak miris gitu yang tamatan SMP tapi mereka tidak punya apa ya bekal ataupun tidak punya dasar sama sekali bisa menulis Ah, begitu. Tidak punya Ah, basic ya. itu Berarti penyebabnya makanya benar, makanya mereka benar-benar begitu saya tanyakan ada mengaji nak di kampung enggak katanya. Jadi tulisannya itu benar-benar enggak jangankan saya yang baca dia nulis saja nggak tahu lagi apa yang ditulis. Begitulah parahnya Bu, makanya saya sedih kali ini. Berarti intinya di sini permasalahan dari kenapa murid Bu Mina itu tidak mampu menulis dalam bahasa Arab dikarenakan banyak dari murid Bu Mina itu lulusan dari SMP, betul seperti itu. Jadi Iya benar ya. jadi kalau di SMP itu pelajaran bahasa Arab tidak ada ya. Cuman Iya kebanyakan Bu. dari MSN itu ada beberapa yang lulusan MSN mereka mampu menguasai ataupun menulis dalam bahasa Arab. Itu ya yang jadi Betul, penyebabnya Bu Mina betul. ya. Hmm, Tapi yang dari lulusan MSN memang mereka nggak rame ke SMA. Yang rame masuk ke SMA itu kan dari lulusan SMP, Bu Isna. Jadi disitulah hmm. dapat indikasinya. Nah, ketika saya tanyakan itu permasalahannya, makanya saya bingung apa nih solusinya supaya memang mereka itu walaupun dari SMP tetap bisa mengikuti dari yang tulisan anak lulusan MTS gitu, Bu Isna. Ya, baik. Berarti tetap mereka harus bisa mengikuti tulisannya ya dari MSen ya, karena mereka memang sudah Betul. belajar dari MSen. Oke, baik Bu Mina. Menurut Bu Mina sendiri nih, ciri-ciri yang murid yang punya minat belajar bahasa Arab itu bagaimana sih? Ya, kalau saya lihat sebenarnya mereka itu aktif kok semua. Begitu saya ucapkan mufradat, itu kosakata mereka itu aktif semangat gitu kan.
eh, dari mulai awal belajar sampai akhir tuh mereka mengikuti. Nah, yang jadi permasalahan ketika emang saya nanti suruh nulis, nah itulah di situ mereka nampak. Jadi saya merasa kayaknya kok kayak ketika mereka itu mendengarkan, membaca, semangat, tiba saya suruh menulis, kan juga ada tulisan ya, ada menulis namanya kitabah gitu. Mungkin kalau di bahasa Inggris itu namanya mungkin apa ya kalau menulis itu, kalau membaca reading gitu. Kalau menulis apa ya? Writing kalau saya tidak salah, Bu ya. Intinya begitu lah. Jadi intinya kan bahasa asing kita pelajari gitu. Jadi mereka ketika pas menulis, jadinya udah kayak nggak semangat lagi. Tadinya mereka aktif. Itu yang saya lihat ciri-ciri mereka itu punya minat bahasa Arab gitu. Berarti intinya di sini murid-murid Ibu itu tetap aktif dari awal pembelajaran sampai akhir, Bu ya. Tetapi Mm-mm. ketika Ibu Mina meminta mereka untuk menulis dalam bahasa Arab, mungkin di situ Nah, baru itulah terlihat ya. kendalanya. Iya, benar itu Hmm, kendalanya, Bisna. itu yang menjadi kendala dari pelajaran bahasa Arab ini sendiri. Betul, Bisna. Oke. Oke, baik Bu Mina. Kalau Bu Mina lihat dari keadaan sekarang terkait dengan minat belajar muridnya Bu Mina sendiri, jika kita buat perumpamaan level 1 sampai 10, minat belajar murid Bu Mina itu berada di level mana, Bu? Kalau minat belajarnya, kalau saya lihat udah bagus. Tapi kayaknya kendalanya pada saat mereka untuk yang tidak sanggup menulis ini, di materi menulis ini ya, kayaknya levelnya memang masih sedikit sekali. Kalau saya lihat-lihat sih kayaknya masih di level 4 lah, Bu Isna. Cuma di situ aja masalahnya gitu, untuk menulis Berarti gitu. permasalahannya itu hanya di menulis, Bu ya? Betul, Berarti Bu Isna. permasalahannya di menulis dan Ibu bisa mengkondisikan mereka saat ini masih berada di level 4. Iya, Baik kalau Ibu saya lihat Mina. seperti itu. Apa Bu Mina punya keinginan nih untuk menaikkan level tersebut? Bisa jadi Bu Mina ingin menaikkan dari level 4 menjadi level berapa seperti itu. Udah pasti Bu Isna, saya kan yang pasti kepingin mereka itu ada peningkatan gitu ya. Makanya saya belum dapat ini triknya. Artinya kalau memang saat ini kalau saya lihat-lihat saya apa ya banding-bandingkan untuk apa tingkatan itu di level 4, saya kepingin untuk mereka itu bisa menulisnya di level 7 itu udah bagus sekali. Ketika mereka sudah bisa mulai menulis, kemudian posisi nanti levelnya di level 7 itu sudah cukup baik menurut saya. Jadi saya kepinginnya minimal untuk memang mereka naik itu di level 7 dulu lah gitu. Karena masih kelas 10 kan Bu Isna. Ya, ya, luar biasa sekali nih keinginan Bu Mina. Berarti Bu Mina punya keinginan untuk menaikkan level ya. Level Udah. dari bagaimana mereka dalam menulis bahasa Arab. Berarti dari level 4 Bu Mina ingin menaikkan menjadi level 7 ya. Oke, itu Tepat, luar betul Bu biasa Isna. sekali. Baik, untuk saat ini nih, apa yang bisa Bu Mina lakukan untuk bisa sampai di angka tersebut, di level 7 tersebut nih? Apa yang bisa Bu Mina lakukan? Nah, inilah yang membuat saya agak beban nih Bu Isna. Tapi Hmm, kayaknya nih ya, saya udah mulai mendapatkan apa itu ide gitu atau pencerahan. Kayaknya pencerahan ya. saya harus mencari strategi baru nih dalam mengajarkan siswa setelah mereka udah kuasai mufradat. Kemudian lagi sasarannya nih kan untuk menulis nih. Jadi Hmm. kayaknya saya ingin tuh membuat murid-murid itu bisa menulis. Pastinya kayaknya saya harus melibatkan orang lain nih Bu Isna, Iya, agar betul siswa betul Bu. tersebut bisa menulis dengan baik. Jadi kan kalau cuma untuk pas tatap muka dengan saya itu kan nggak cukup waktunya. Jadi sepertinya saya harus melibatkan pihak lain yang memang nanti insya Allah masih bisa memberikan dukungan kepada si murid ini sehingga dia bisa menulis dengan baik. Yang memang nanti kepinginnya di level 7 gitu. Ya, baik-baik. Intinya di sini Bu Mina ingin mencari strategi baru ya dalam mengajarkan Betul. materi tentang menulis dalam bahasa Arab. Baik, Bu Mina. Sekarang apa rencana Bu Mina untuk bisa mencapai tujuan tersebut? Nah, seperti yang barusan saya sampaikan ke Bu Isna, saya kan harus libatkan orang lain nih. Ya, ya, Sepertinya ya. saya akan apa ya kerjasama lah pastinya ya. Karena memang bahasa Arab itu kan bahasa asing dan memang itu masuk dalam lintas Ya, minat yang ya berhubungan betul dengan betul. bahasa Arab yang paling dekat ya pasti guru Mhm. agama tuh Bu Isna, guru agama ya Oh kan. yang Karena kan menyangkut dengan tulisan ayat segala macam. Jadi ketika nanti guru agama mau mengarahkan tulis-tulis ayat itu, nah itu nanti saya mau tanyakan ke guru agama.
yang saya ngajar itu kan guru agama juga masuk gitu kan. Nah, jadi saya Ya, ya. ingin apa gitu minta terlibat juga guru agama supaya siswa juga bisa benar-benar di jam pelajaran saya nanti ada jam menulis, nanti di jam pelajaran agama juga ada menulis. Nah, itu strategi yang saya dapatkan kayak barusan gitu. Kira-kira bisa nggak? Bisa itu cocok nggak ya? Bisa luar biasa sekali nih Bu. Berarti di sini nanti Ibu akan berkolaborasi ya dengan guru agama ya. Karena Iya, memang pelajaran bahasa Arab itu sangat erat kaitannya dengan agama juga ya. betul Wah, betul Bu. bagus sekali nih Bu Mina nih dalam bayangan Bu Mina, kapan nih akan dijalankan rencana Bu Mina untuk melakukan rencananya ini? Ya, pastinya insya Allah karena kan pelajaran saya tuh di hari Selasa. Nah, di hari yang sama juga ada pelajaran agama itu. Jadi pas kali lah Oh nanti ya, ketika jadi Heeh. ketika mereka udah belajar, kan sebelumnya saya nggak sampaikan tuh ke guru agama. Jadi inilah baru ya saya dapat ide nih. Kayaknya saya harus kerjasama tuh dengan guru agama. Jadi ketika nanti pas keluarnya guru agama, saya minta tuh apa namanya hasil dari pengamatannya guru agama kepada siswa-siswa yang nanti akan saya sebutkan kepada guru agama nama-nama siswa yang memang terkendala dalam menulis. Jadi nanti ketika saya dapatkan kembali, nanti di pelajaran saya udah langsung saya kuatkan lagi begitu. Tulisannya udah lebih Ya, rapi ya. pastinya begitu. Itu harapan saya pastinya. Dan saya akan laksanakan terus ya secepat itulah Bu Isna. Mungkin kalau memang nanti kena hari Selasa ya berarti lusa saya langsung aksikan terus gitu. Langsung di-action kan Bu ya? Iya, benar Oke, Bu. Ini mantap udah dapat sekali nih ya. uh, Mhm. Oke, mantap ya Bu Mina rencana aksinya Bu Mina. Terus nih, siapa lagi nih kira-kira yang bisa membantu Bu Mina atau Bu Mina ajak untuk membantu terlaksananya rencana Bu Mina? Paling tidak mereka juga bisa mensupport Bu Mina ya kan? Hmm. Iya, iya. Yang pertama saya kerjasama dulu dengan guru agama ya, yang memang menyangkut dengan tulisan. Terus di sekolah kami juga ada pelajaran muatan lokal, Bu Isna. Jadi muatan lokal itu kan Baik-baik. diajarkan kaligrafi. Nah, Oh di ya. kaligrafi itulah nanti saya kepingin lagi, karena mereka kalau kaligrafi itu kan tulisannya tulisan rapi ya, tulisan indah gitu kaligrafi kan. Ya, Jadi betul-betul. saya nanti akan kerjasama dengan guru ya mulok lah ya, guru muatan lokal yang saya ingin nanti kerjasama ke beliau. Nanti saya akan sebutkan nama-nama siswa yang tadi yang masih terkendala dengan tulisan agar Mhm. si guru mulok tadi bisa langsung lebih fokus gitu. Jadi intinya guru Ya, ya. agama nanti fokus kepada anak-anak yang saya sebutkan tadi. Guru mulok juga nanti ketika melaksanakan atau memberikan materi kaligrafi juga kepada murid-murid yang terkendala dengan tulisan begitu. Sehingga nanti ada peningkatan itu yang saya harapkan gitu. Ya, ya luar biasa sekali ya. Berarti ada dua guru yang Bu Mina libatkan di sini ya. Yang Iya, iya pertama betul. tadi guru agama sendiri, yang kedua adalah Iya, guru mulok ya, terkait betul Bu penulisan Isna. dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena memang guru mulok ini nantinya akan bisa membantu murid-murid Bu Mina dalam menyelesaikan penulisannya dengan indah, seperti itu ya. Iya, Wah, Bu Mina, tidak terasa nih, kita sudah berada di akhir percakapan kita hari ini. Kalau boleh saya tahu nih, apa yang Bu Mina dapatkan dari sesi hari ini? Alhamdulillah banget Bu Isna. Saya merasa sekali lebih tenang loh, udah mendapatkan pencerahan gitu dari percakapan kita tadi. Artinya saya udah bisa memantapkan apa namanya hati saya dan bisa menjalankan rencana saya ini. Ini juga semua berkat dari Bu Isna loh yang sudah mengarahkan saya tadi. Terima kasih banyak lah Bu Isna ya. Allah, Masya Allah, sama-sama lah Bu Mina. Tapi nih, saya mau dong nanti ketemuan lagi sama Bu Mina untuk menunggu cerita selanjutnya. Kan Bu Mina sudah punya rencana aksi tadi. Jadi saya ingin tahu bagaimana kelanjutan aksi dari Bu Mina. Oke, pasti itu Bu Isna, tentu. Nanti saya akan menghubungi Bu Isna. Kemudian lagi ketika memang selesai saya melaksanakan aksi di sekolah. Terima kasih banyak Bu Isna ya. Ya, sama-sama Bu. Baik Bu Isna, saya izin ya. Terima kasih. Insya Allah nanti akan saya sampaikan kembali Oh apa yang ya. sudah saya lakukan nanti. Ya Bu, saya Baik, siap menunggu Bu ya. Oke, silakan. oke. Terima kasih kepada Bu Isna dan Bu Mina yang telah melakukan praktek coaching yang sangat luar biasa. Nah, barusan Bu Isna sudah mempraktekkan praktek coachingnya, dan di sini saya sebagai pengamat ada beberapa catatan nantinya yang akan saya jelaskan.
Dan juga ada beberapa pertanyaan yang nantinya ingin saya sampaikan kepada Bu Isna. Nah, sekarang saya akan coba dulu memaparkan hasil pengamatan saya atau Oke. hasil evaluasi saya pada perjalanan coaching yang barusan terlaksana. Nah, Bu Isna dan Bu Mina, secara garis besar, pada saat praktek coaching tadi, itu alur tirtanya sudah tampak semuanya. Jadi mulai dari tujuan tadi, Bu Isna sudah menanyakan kepada Bu Mina apa yang Bu Mina inginkan dari percakapan yang tadi dilaksanakan. Juga di checklist saya di Ya. sini sudah ada identifikasinya. Ada beberapa pertanyaan yang berbobot yang tadi sudah Bu Isna kembangkan juga dari curahan hatinya Bu Mina. Kemudian juga ada Ya. rencana aksi juga sudah tampak tadi pada saat Bu Mina mengatakan ingin melaksanakan beberapa hal yang beliau lakukan. Kemudian juga ada tanggung jawab. Tadi di bagian Bu Mina mengatakan bahwa beliau akan menemui beberapa orang guru, termasuk guru agama dan juga guru kaligrafi gitu ya. Dan itu sudah sangat Ya, ya, baik. betul, Bu Bu. Isna sudah terdapat di sini, semuanya sudah saya checklist di buku catatan saya. Kemudian kemudian di sini ada Bu Isna tadi di awal mengatakan bahwa ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Benar, Bu Isna? Ya, benar sekali, Bu Oke. Maya. Nah, di sini saya juga mencatat ada beberapa pertanyaan yang sudah Ibu Isna ajukan terkait pertanyaan yang berbobot yang akhirnya kita sama-sama melihat tadi bisa mengarahkan Bu Mina pada penemuan solusinya dengan memunculkan potensi yang memang ada pada Bu Mina gitu. Karena pada awal tadi Bu Mina mengatakan beliau sempat terpikirkan hal tersebut, namun belum komit untuk melaksanakannya. Namun setelah melalui Bu Ya, Isna mengajukan pertanyaan berbobot, akhirnya beliau menjadi mantap untuk melaksanakan aksinya tersebut gitu. Jadi terlihat sekali ya Bu Isna ya, ya. betul sekali, Bu. Nah, Iya, kemudian iya, yang Bu. ingin saya tanyakan lagi kepada Bu Isna sebagai coach barusan adalah apa nih menurut Bu Isna yang sudah tampak indikatornya dari kompetensi yang Bu Isna kembangkan tadi, Bu Isna? Ya, baik. Terima kasih sekali ya, Bu Maya ya, atas pengamatannya luar biasa. Nah, jadi indikator yang tampak dari kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, tadi di dalam proses melakukan coaching antara saya sebagai coach dan Bu Mina sebagai coachee sudah tampak beberapa pertanyaan yang berbobot yang akhirnya membuat Bu Mina menemukan sendiri solusinya. Dan Bu Mina juga bisa memunculkan ide-ide yang segar dan kreatif dalam meningkatkan siswa kemampuan dalam menulis bahasa Arabnya. Seperti itu, Bu Maya. Iya, iya, iya. Baik-baik, Bu Isna. Nah, Bu Isna tadi kan sudah mempraktekkan nih praktek coachingnya dengan Bu Mina ya. Dan Bu Isna tentu sudah merasakan Ya, betul. bagaimana rasanya menjadi coach. Dan tadi juga sudah mencoba mengembangkan potensinya sebagai coach dalam hal pertanyaan berbobot. Nanti ke depannya kan kita sebagai seorang guru tentu akan ada coaching-coaching selanjutnya yang akan kita laksanakan, baik itu dengan siswa, dengan rekan sejawat, maupun dengan yang lainnya. Nah, untuk coaching ke depannya Ya, itu, betul sekali, Bu. apa nih kompetensi yang akan Bu Isna kembangkan lagi? Tadi udah ya pertanyaan berbobot, apa nih yang lain lagi mungkin Bu Isna? Baik, terima kasih Bu Maya. Jadi dari ketiga kompetensi itu yang sudah saya kembangkan adalah mengembangkan pertanyaan berbobot sehingga si coach itu mampu menghadirkan sendiri solusi untuk penyelesaian masalah. Untuk kedepannya saat melakukan praktek coaching, saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran mendengar aktif. Kenapa demikian? Karena dari mendengar aktif inilah kemudian saya nanti bisa mengembangkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat mengoptimalkan potensi yang ada pada coach saya dalam penyelesaian masalahnya sendiri. Seperti itu, Bu Oke, Maya. baik Bu Isna dan Bu Mina. Akhirnya kita telah sampai nih ya di penghujung waktu ya, sudah mengadakan praktek coaching, dan sudah sampai di ujung pasca coaching nih percakapan kita. Nah, saya Ya, di Bu. sini mau mengucapkan terima kasih kepada Bu Isna dan Bu Mina yang telah melakukan praktek coaching. Kita semua berharap semoga kedepannya nanti setiap kompetensi dalam percakapan coaching ini dapat kita kembangkan sama-sama sesuai dengan yang diinginkan. Ya, Amin. Bu Isna dan Bu Mina ya. Ya, Oke. siap-siap Bu Maya. Oke, Terima terima kasih juga untuk kasih. masukannya hari ini, Bu Maya. Sama-sama Bu Isna dan Bu Sampai Mina. jumpa.
Assalamualaikum. Belum. Dah. Nah, action. Lupa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar ibu-ibu CGP hebat semua? Alhamdulillah sehat, Bu Isna. Saya juga sehat. Ya, alhamdulillah ya hari ini kita bisa bertemu ya. Oke, nih, di pertemuan kali ini kita akan Nah, namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ya sebagai pengamat Isna Yulinansari merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri Bate bertindak sebagai pengamat. Kemudian ada Bu Nasriah Mina dari SMA Negeri 1 Sigli sebagai coach dan ada Bu Maya Irmalia merupakan CGP angkatan 7 juga dari SMA Ulumul Quran yang bertindak sebagai coaching. Baik ibu-ibu hebat semua, sebelum kegiatan coaching kita hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Mina selaku coach berkenaan dengan kompetisi Bu Mina sendiri sebagai coach. Pada pertemuan kali ini, nanti akan ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan terhadap proses prakteknya coaching antara Bu Mina dan Bu Maya. Baik, kalau boleh saya tahu nih Bu Mina, pada kesempatan praktek coaching kali ini, kompetisi apa nih yang ingin dikembangkan oleh Bu Mina sebagai coach? Iya, Bu Isna. Saya akan kembangkan kompetensi pastinya pada kehadiran penuh, present, kemudian lagi kemampuan mendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik, berarti kompetensi yang ingin Ibu kembangkan kehadiran penuh, kemampuan mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Ya. dari ketiga kompetensi itu, mana nih yang lebih spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Mina sebagai coach? Eh, dari ketiga kompetensi tersebut, saya ingin observasinya itu berfokus pada kemampuan mendengar aktif, Bu Isna. Oh, baik. Dari kemampuan mendengar aktif ya. Eh, Ya. Indikator dari kemampuan mendengar aktif, indikator ketercapaian itu nanti seperti apa ya, Bu Mina, yang Ibu Mina inginkan sebagai coach? Ya, intinya dari kemampuan mendengar aktif, ya, saya selaku coach pastinya ingin atau bisa mengarahkan coach nantinya untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan dia itu. Juga si coach sendiri nanti bisa menemukan ataupun memunculkan ide-ide baru. Baik, baik. Berarti nanti Bu Mina menginginkan bahwa Bu Maya sebagai coach Bu Mina ini bisa menyelesaikan permasalahannya serta memunculkan ide-ide baru. Betul seperti itu, Bu Mina? Tepat sekali, Bu Isna, benar. Oke, selanjutnya untuk waktunya saya serahkan kepada Bu Mina untuk melakukan praktek coachingnya kepada Bu Maya sebagai coach. Oke, kepada Bu Mina dan Bu Maya saya persilahkan. Assalamualaikum Bu Mina. Waalaikumsalam, Bu Maya. Gimana? Bu Mina, Ya, tadi gimana, kan Bu Maya? tadi kan saya sudah WA Bu Mina. Kita kan sudah janji ketemuan hari ini kan. Oh iya, iya, benar-benar. Saya baru ingat. Gimana, Bu Hmm, Maya? Boleh? iya, Ah, itulah. Ini saya mumpung sedang nggak ada jam ngajar, makanya saya datangin Bu Mina nih. Bu Mina kan katanya hari ini juga nggak ada jam ngajar. Nah, iya, benar. Siap, siap eh, ya. Siap, Bu Maya. ini Bu Mina, saya kan sebenarnya nih nggak tahu nih mau bilang kayak mana. Saya sedang ada masalah nih Bu Mina. Oh ya, ada permasalahan apa nih Bu Maya? Kok kelihatannya sangat serius gitu? Coba ceritakan. Apa yang jadi Hmm, permasalahan? itulah, makanya saya mau ketemu nih sama Ibu. Boleh ya, saya cerita sama Ibu ya. Boleh, boleh dengan senang hati pastinya. Oke. Eh, Gini Bu Mina, saya tuh kan Mm-mm. mengajar sudah sekian tahun, tapi kali ini saya betul-betul merasa kecewa sekali dengan murid-murid saya. Kelakuan mereka itu udah di luar batas gitu Bu Mina. Jadi Bu Mina kan ada guru nih yang melapor ke saya Mm. bahwa ada murid yang saat saya sedang mengajar itu
mereka kedapatan sama guru yang lain, mereka tuh sedang di kantin, Bu Mina. Padahal setahu saya, pada saat itu si murid itu minta izin ke saya, katanya dia mau ke kamar mandi. Nah, itu artinya kan dia menipu saya nih, Bu. Saya kecewa lah, Bu, sebagai seorang guru, masa ada murid yang berani berbohong, bahkan menipu saya sampai seperti itu. Jadi saya benar-benar merasa sangat sedih gitu, Bu Mina. Saya kecewa sekali nih, Bu Mina. Oh, begitu kejadiannya Bu Maya. Ya, 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 pastinya Bu Maya pasti kecewa ya karena merasa dipermainkan gitu oleh murid ya Bu Maya ya. Dan juga pastinya juga Bu Maya sampaikan barusan tidak enak sama guru itu ya karena memang ketika murid minta izin kepada Bu Maya untuk kamar mandi, ternyata ada guru yang melihat mereka atau murid itu di kantin, begitu Bu Maya ya. Iya, Bu Mina, benar. Saya merasa Ya, ya. dipermainkan sekali nih oleh murid-murid dan nggak enak dengan guru yang lain kan, Bu Mina, apalagi dengan guru piket. Guru-guru itu pada Mm-mm. lapor semua ke saya masalah tersebut dan itu kan dikiranya saya nggak becus mengajarnya, Bu Mina. Menurut Bu Mina Iya. nih, sebagai seorang guru juga, apa nih Bu yang harus saya lakukan agar murid tersebut tidak berbohong? Iya, iya, baik-baik Bu Maya. Saya sangat mengerti dengan apa yang sedang Bu Maya alami. Permasalahan yang sudah Bu Maya sampaikan barusan ke saya terkait dengan murid yang memang eh, minta izin dari kelas, sementara Bu Maya nggak tahu apa-apa. Bu Maya mintakan berikan izin karena memang mau kamar kecil, ternyata kedapatan sama guru mereka di kantin gitu ya. Nah, Mm-mm. jadi dari pembicaraan kita pada sesi ini sebenarnya apa yang ingin Bu Maya dapatkan? Yang pertama, bukan saya kan saat ini merasa kecewa dan bingung. Saya benar-benar ingin merasa lega gitu, Bu Mina. Saya juga ingin murid Mm-mm. tersebut tuh gimana caranya nggak mengulang lagi kesalahannya dan mau mengakui atas apa yang telah diperbuatnya gitu. Saya bingung, nggak tahu nih solusinya apa, Bu Mina. Saya kan nggak enak, Bu Mina, dengan guru yang lain. Iya, iya, betul-betul. Oke, oke. Artinya Bu Maya memang ingin melakukan pendekatan kepada murid tersebut dan ingin tahu gitu ya sejauh mana apa namanya sikap mereka mungkin, kemudian lagi atas mereka yang sudah mereka lakukan gitu terhadap Bu Maya ya. Iya, Bu. Jadi, iya, menurut Bu Maya, langkah apa tuh? Bagaimana langkah Bu Maya itu selanjutnya agar murid tersebut tidak mengulangi lagi hal yang sama? Hmm, gimana, Bu Mina ya? Mereka kan ada beberapa orang tuh yang kelakuannya seperti itu. Eh, Hmm. Sepertinya kalau saya panggil mereka semua, beberapa siswa murid tersebut, kayaknya mereka akan bisa melakukan pembelaan deh. Mereka nggak akan bisa menjawab jujur. Saya sempat sih Bu Mina terpikir, apa saya panggil mereka satu persatu, terus saya menanyakan penyebab mereka izin ke saya, yang katanya mau ke kamar mandi, ternyata malah jajan ke kantin. Saya ingin Hmm. mereka tuh mengakui kesalahan mereka dengan jujur dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Jadi saya berniat untuk memanggil mereka gitu satu persatu gitu, Bu Mina. Ya, 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 ya. Ya, ya, lumayan tuh, bagus tuh Bu Maya idenya. Menurut Bu Maya juga, agar mereka tuh nggak ngulang lagi, siapa ya yang bisa Bu Maya libatkan supaya mereka tidak lagi nanti izin, nggak taunya Bu Maya lagi sibuk-sibuk ngajar di kelas, tiba-tiba mereka ke kantin lagi. Siapa yang bisa Bu Maya libatkan supaya si Hmm, murid itu tidak mengulang gitu. Nah, karena mereka perginya ke kantin, Bu Mina, saya juga terpikir nih, Bu Mina, yang tahu kegiatan mereka di luar kan berarti yang penjaga kantin nih, Bu Mina. Apa saya libatkan aja nih penjaga kantinnya, agar pada saat jam belajar penjaga kantin nggak melayani mereka untuk jajan gitu. Jadi selanjutnya, setelah saya libatkan si penjaga kantin ini, saya juga bagusnya kayaknya ngelakuin kolaborasi gitu, Bu Mina, sama guru piket. Karena kan kalau guru Mm-mm. PK itu standby-nya di luar kelas, jadi mereka tahu nih siapa yang muridnya mondar-mandir gitu ya, Bu Mina ya. Jadi nanti ketika ada murid yang keluar kelas menuju ke arah kantin, si guru piket ini langsung melarang gitu, Bu Mina. Apa kayaknya itu deh, Bu Mina. Wah, 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 mantap, mantap tuh ide yang bagus tuh Bu Maya. Iya, iya. Mm-mm. Ini udah tercerahkan tuh Bu Maya, luar biasa tuh idenya. Kok Ya, saya nggak kalau Bu terpikir ya Maya tadi ya? iya, iya betul. Ini udah langsung dapet ya kayaknya ya. Iya, memang karena sasarannya ke kantin ya, jadi langsung penjaga kantin aja gitu ya Bu Maya ya. Mm-mm. Mm-mm ya. Mantap, luar biasa. Kalau Bu Maya lihat sekarang nih keadaannya di sekolah Bu Maya, tingkat kesadaran murid itu yang sering ke kantin pada saat jam pelajaran itu ada di level berapa sih Bu Maya?
Mereka tuh kan keseringan deh kayak gitu Bu Mina. Jadi saya bisa katakan itu mereka di level 4 deh kayaknya Bu Mina. Kesel saya Bu Hmm, Mina. Kayak mana nih iya, caranya? iya, iya. Hmm. Terlalu rendah ya, Bu Maya ya. Betul, betul, betul. Jadi ya saat ini pastinya mungkin Bu Maya pastilah menginginkan yang terbaik ya. Hmm. Yang kalau memang ini, memangnya Bu Maya tuh menginginkan murid tersebut agar tidak lagi ke kantin saat jam pelajaran itu ada di level berapa sih? Em, Paling tidak nih Bu Mina, mereka itu ada di level 7 atau 8 lah gitu Bu Mina. Tidak masalah mereka keluar saat jam pelajaran saya, asal mereka jujur ke kamar mandi, benar-benar ke kamar mandi. Ya wajar lah Bu, mungkin 2 jam pelajaran, 3 jam pelajaran mereka kadang terasa bosan atau apa, nggak masalah bagi saya. Cuman ya gitu aja, jangan berbohong gitu Bu Mina. Level 8 udah mantap tuh Bu Mina. Betul, 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 betul. Baik, baik itu Bu Maya. Oke, untuk saat ini, apa yang bisa Bu Maya lakukan agar bisa mencapai ke angka tersebut yang Bu Maya inginkan tadi, minimal 7 atau 8 lah minimalnya dari angka 4 yang rendah sekali tadi kan? Hmm, apa ya Bu Mina ya, tadi kan saya sudah sempat bilang nih Bu Mina mau jumpain apa tuh penjaga kantin sama guru piket. Apa mungkin tindakan saya yang pertama yang bisa saya lakukan itu melakukan pendekatan dulu nih dengan penjaga kantin dan guru piket agar mereka mau bekerja sama nih dengan saya untuk tidak melayani murid saat jam pelajaran sedang berlangsung. Itu mungkin Bu Mina. Ya, ya, ya. Ya, betul Bu Maya. Dari pengamatan Bu Maya sendiri, murid yang suka keluar minta izin itu apa ya? Apakah memang mereka senang diberlakukan bagaimana sih agar mereka bisa betah gitu Bu Maya di kelas? Karena kan kayaknya tadi Bu Maya menyampaikan siswa yang sama, murid yang sama gitu kan. Ini Mm-mm. apa tuh trik Bu Maya agar mereka itu bisa betah tuh? Bagaimana kira-kira? Apa trik yang akan Bu Maya lakukan di kelas agar si murid tadi betah gitu? Kan pelajaran saya Bu Mina tuh kan antara 2 jam sampai dengan 3 jam pelajaran. Mungkin mereka bosan Hmm, gitu Bu Mina yang kayak saya bilang tadi kan. Eh, hmm, Mungkin mereka maunya itu diperlakukan di dalam kelas itu proses pembelajaran tuh menarik gitu. Jadi mereka nggak keluar-keluar masuk. Apa mungkin saya nampain video pembelajaran gitu Bu Mina ya. Jadi pembelajarannya saya kasih itu nggak melulu dari buku cetak gitu. Karena kan mereka kayaknya bosan Bu kalau saya lihat di kelas tuh sampai 3 jam itu berat bagi mereka. Nggak betah gitu. Makanya mereka suka minta izin keluar kelas lagi gitu Bu Mina. ya, ya, ya. Baik, baik, Bu Maya. Mungkin karena bahasa Inggris ya, Bu Maya ya. Makanya mereka harus Mm-mm. lebih seperti Bu Maya sampaikan barusan ya, harus menarik lah gitu ya untuk Mm-mm. pembelajarannya ya. Iya Oke, benar. untuk rencana aksinya nih, gimana nih Bu Maya? Eh, Kapan nih eh, Bu Maya apa namanya untuk bisa mencapai tujuan tersebut? Apa tuh rencana Bu Maya? Tadi kan saya udah bilang ya mau jumpain penjaga kantin, guru piket, terus kayaknya saya bukan ini rencana saya mau buat bahan ajar dari bahan karton dulu Bu Mina. Ya itu nanti kan Hmm, saya potong-potong dia berupa kartu-kartu kosakata, ada gambar-gambar berwarnanya. Jadi nanti kami hmm, seperti main game gitu Bu Mina, main game hmm. kosakata. Kayaknya tuh bakalan menarik deh bagi mereka. Jadi kan kayak saya bilang tadi, pembelajaran saya tuh nantinya nggak hanya fokus pada buku cetak. Jadi, saya juga nanti akan menyajikan tayangan video terkait materi sehingga murid betah di kelas dan proses pembelajaran jadi menyenangkan. Gimana nih Bu Mina? Ah, Kok wah, wah, kok bagus tercerahkan sekali ya itu saya Maya. sekarang ya? Mantap Bu Maya, wah luar biasa nih idenya. Kapan tuh Bu Maya melaksanakan? Untuk pertemuan berikutnya, Hmm? saya langsung deh akan buat bahan ajar yang beragam dan menarik seperti yang saya sampaikan ke Bu Mina barusan. Sehingga saya itu berharap saat tatap muka minggu depan, proses pembelajarannya itu menjadi menyenangkan dan murid tuh jadi lupa minta izin keluar. Gimana nih Bu Mina? Ya, 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 mantap, mantap Bu Maya, ya, ya. Terus siapa nih yang bisa Bu Maya libatkan lagi agar tujuan dan rencana aksi Bu Maya itu dapat terlaksana dengan baik, begitu? Kalau masalah jagain anak-anak yang keluar itu udah saya bilang tadi ya, itu penjaga kantin mungkin yang akan saya libatkan sama guru piket. Nah, jadi di sini saya merasa kalau penjaga kantin itu bisa bekerja sama dengan saya dan guru piket udah saling peduli,
saya rasa murid tidak ada lagi yang berani ke kantin saat jam belajar. Ditambah mungkin saya akan ngajak guru-guru yang lain juga untuk sharing ide bagaimana cara menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas, gitu Bu Mina. Iya, iya, iya. Betul, betul tuh, Maya. Artinya Bu Maya tetap ingin yang Bu Maya ingin libatkan itu agar rencana aksi Bu Maya itu bisa berjalan dengan baik, pastinya menjaga kantin karena si murid tadi Mm-mm. sasaran kantin gitu dan yang melihat juga seperti guru piket tidak lagi ada siswa yang mondar-mandir yang nanti kesannya mungkin Bu Maya selaku guru bidang studi tidak bisa mengontrol mungkin seperti itu ya Bu Maya ya. Iya Bu Mina, saya sekarang udah yakin sekali nih, kayaknya mereka tuh emang klop Oke. banget kalau kita ajak. Iya, iya, udah mantap kali tuh Bu Maya. Jadi Bu Maya ingin bekerja sama dengan penjaga kantin dan juga guru piket tadi ya Bu Maya sampaikan Iya, ya. benar-benar Bu Mina. Itu Bu Maya udah yakin tuh akan selesai masalahnya. 90% insya Allah yakin Bu Mina. Oke, udah mantap kali tuh Bu Maya. Baik Bu Maya, terasa ya ternyata kita sudah di akhir pembicaraan. Apa yang Bu Maya dapatkan dari sesi pembicaraan kita ini? Alhamdulillah terlihat nih dari wajah saya yang sudah senyum-senyum. Saat Iya, ini saya merasa lebih tenang karena sudah mendapatkan titik temu dari masalah yang sedang saya hadapi. Yang tadinya saya merasa kecewa karena dikelabui oleh murid. Dan saat ini saya berharap nantinya rencana aksi saya yang tadi udah saya rencanakan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mohon doanya ya Bu Mina ya. Semoga saya iya bisa pasti. menjalankan dengan maksimal hingga tercapai tujuan akhir yang bisa saya idamkan, yaitu murid bisa disiplin, patuh pada keyakinan kelas yang telah disepakati, sehingga budaya positif di sekolah itu dapat terwujud dengan baik. Bu Mina, sekali lagi terima kasih banyak ya atas pencerahannya. Saya hari ini benar-benar menemukan sebuah komitmen yang tadinya sempat terpikirkan dan sekarang insya Allah saya komit untuk melaksanakannya, Bu Mina. Ya, sama-sama Bu Maya. Ini juga luar biasa nih ide dari Bu Maya tuh udah cemerlang banget. Kemudian lagi ya konsep dari pemikiran Bu Maya itu udah luar biasa. Ternyata Bu Maya bisa menyelesaikan sendiri nih masalahnya. Ya, Ah, Bu Mina bisa Eh, aja. iya, iya Bu Maya. Semoga apa yang Bu Maya targetkan bisa tercapai ya. Dan Insya nanti Allah. ketika kita melaksanakan aksinya, jangan lupa tuh kabarin ke saya. Oh, pasti Bu Ya, Mina. Saya akan langsung menghubungi Bu Mina lagi. Sekali lagi nih Bu Mina, saya mengucapkan terima kasih banyak. Tentunya Bu Mina sudah meluangkan bagi saya untuk sharing. Terima kasih banyak Bu Mina. Nanti pasti saya hubungi Bu Mina deh. oke, sama-sama Bu Maya. Ditunggu kabar baiknya. Semoga berhasil ya. Iya Bu Mina, saya pamit dulu Bu Mina ya. Iya, ya sama. Ya Bu Maya. Oke, baik. Terima kasih atas praktek coachingnya oleh Bu Mina dan Bu Maya. Luar biasa sekali ya praktek hari ini. Saya mau kasih jempol nih buat Bu Maya sama Bu Mina. Terima kasih banyak Bu Isna. Oke, ya sama-sama. Sekarang nih Bu Mina, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Mina. Tapi sebelumnya saya akan mengevaluasi terlebih dahulu nih perjalanan coaching tadi ya. Secara garis besar, pada praktek coaching alur tirtanya sudah tampak semua. Ibu-ibu luar biasa ya. Kenapa demikian? Tadi saya sempat mencatat beberapa poin ya ibu-ibu. Yang pertama ada T ya, yaitu tujuan. Bu Maya sendiri sebagai coach sudah menanyakan tujuannya menemui Ibu Mina sebagai coach. Kemudian Bu Mina pun sudah menanyakan apa yang ingin didapatkan oleh Bu Maya selaku coach pada pertemuan kali ini. Kemudian identifikasi permasalahan. Di sini Bu Maya sebagai coach sudah menyatakan ataupun menjelaskan permasalahannya, yakni terkait siswa yang suka minta izin ke kamar mandi, tetapi malah siswa itu kedapatan di kantin sekolah. Kemudian ada rencana aksi. Apa rencana aksi yang akan dilakukan Bu Maya? Yakni memanggil satu persatu siswanya untuk ditanyakan kembali apa permasalahan. Kemudian yang Bu Maya ingin libatkan tadi ada dua ya, ada penjaga kantin dan juga guru piket, di mana nantinya Bu Maya akan berkolaborasi dengan penjaga kantin dan guru piket dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
Kemudian ada nih beberapa trik yang digunakan oleh Bu Maya sebagai coaching. Yang pertama harus adanya metode pembelajaran yang menarik serta video yang menarik sehingga siswa-siswi itu betah ya belajar di dalam, tidak suka minta izin lagi. Kemudian harus adanya materi yang beragam yang bisa dibuat dari karton dan dipelajari bersama. Yang terakhir ada tujuannya, tanggung jawabnya. Tanggung jawab ini Bu Maya akan langsung melaksanakan rencana aksinya nanti secepat mungkin. Itu luar biasa ya. Itu yang sudah saya catat, poin-poinnya sudah sesuai dengan alur Tirta ya. Oke, baik. Bu Mina sudah mengatakan bahwa Bu Mina ingin mengembangkan kompetensi mendengar aktif. Bukan seperti itu, Bu Mina? Benar sekali, Bu Isna. Ya, dan di sini saya juga mencatat bahwa Bu Mina sudah benar-benar melakukan tahapan dengan mendengar aktif. Di mana di sini indikatornya itu Bu Mina sudah fokus pada si coach yang menceritakan permasalahannya, kemudian mengerti permasalahan yang disampaikan oleh si koci tersebut. Oke, kemudian Bu Mina juga bisa mengarahkan Bu Maya pada penemuan solusi dengan memunculkan potensi yang ada pada Bu Maya sendiri. Baik Bu Mina, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama nih, yang ingin saya tanyakan kepada Bu Mina sebagai coach, indikator apa nih yang tampak dari kompetensi yang ingin Bu Mina kembangkan tadi? Ya, sebelumnya terima kasih pada Bu Isna selaku pengamat dari percakapan saya tadi selaku coach dengan Bu Maya selaku coaching. Jadi indikator yang tampak dari kompetensi yang saya kembangkan tadi adalah kemampuan mendengar aktif. Di dalam proses melakukan coaching sudah tampak bahwasanya saya menggunakan kemampuan mendengar aktif. Sehingga dari kompetensi ini saya bisa mengarahkan Bu Maya selaku coaching langsung bisa menemukan ide-idenya sendiri gitu. Solusinya dari Bu Maya juga langsung dapat. Dan Bu Maya juga bisa memunculkan ide-ide kreatif sehingga membuat siswa bisa betah di kelas. Begitu, Ya, Bu. luar biasa sekali ya. Iya, betul sekali. Nah, Bu Mina tadi, Ibu kan sudah mempraktekkan coaching nih dengan Ibu Maya ya. Oke, Betul, betul. Bu Mina pasti sudah merasakan bagaimana posisi menjadi coach ya Bu Mina. Dan Iya. tadi juga sudah mencoba mengembangkan potensinya sebagai coach dalam mendengar aktif. Baik, untuk coaching ke depannya nih, apa kompetensi yang ingin Bu Mina kembangkan? Berdasarkan pengalaman Bu Mina pada coaching kali ini, apa yang ingin Bu Mina kembangkan pada proses praktek coaching ke depannya? Iya, Bu Isna. Tadi memang saya menggunakan kompetensi pada mendengar aktif. Untuk kedepannya, saya saat praktek coaching ingin mengembangkan kompetensi pada memunculkan pertanyaan berbobot. Karena dari pertanyaan berbobot nanti, saya akan bisa memudahkan coaching untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Wah, luar biasa ya. Semoga praktek ke depannya juga berhasil ya, Bu Mina ya. Iya, Oke, baik Bu Mina dan Bu Maya. Akhirnya kita sudah sampai nih di penghujung waktu. Terima kasih lah kepada Bu Mina dan Bu Maya yang telah melakukan praktek coaching yang luar biasa sekali hari ini. Sama-sama Bu Isna. Ya, sama-sama, Bu Isna. oke. Semoga ke depannya kompetensi dalam melakukan percakapan coaching dapat berkembang sesuai dengan keinginan kita. Oke, terima Baik. kasih Bu Maya dan Bu Terima Mina. kasih, Bu Isna. Sampai jumpa Sama-sama. lagi.